Halo, bertemu kembali dengan saya Pak Yoyo. Ya, kali ini kita akan bahas mapel fisika, ya. Kemudian topik kali ini yang kita akan bahas adalah tentang gerak. Dalam kehidupan sehari-hari kalian tentu pasti bergerak, ya. Gerak melingkar, gerak lurus dan sebagainya. Oke, jadi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, adapun topik yang akan kita bahas, atau konsep yang akan kita bahas adalah gerak. Lalu di sini ada namanya jarak. Jarak. Kemudian kalau jarak berkaitan dengan apa? Dengan kelajuan. Selain jarak yang kita bahas adalah perpindahan. Apa bedanya jarak sama perpindahan? Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian kalau perpindahan ada kaitannya dengan kecepatan. Sama nggak? Bisa sama atau bisa berbeda? Kenapa bisa begitu? Oke, mau tahu nggak? Atau mau tahu banget? Nah, ya, langsung saja kita akan gerak. Nah, oke, apa definisi gerak? Nah, supaya lebih jelas, coba perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan ya, ini ada, sebuah mobil, Amir di belakang, Budi di depan. Awalnya di sini ya, lalu ada Cecep. Nah, duduk di bawah pohon. Oke. Nah, yang mana yang bergerak? Coba kita lihat. Berdasar gambar, bisa kita dapat simpulkan. Yang pertama apa? Amir dan Budi, lihat. Awalnya di mana? Di sini kan. Bergerak terhadap pohon. Nah, di sini. Jadi, dari sini menuju ke pohon ada perubahan posisi. Kemudian, Amir diam. Terhadap siapa? Budi. Kenapa? Ya, Amir tetap di belakang, Budi tetap di depan. Hanya begitu aja. Ya. Nah, terus pohon diam terhadap siapa? Cecep. Kenapa? Posisinya tidak berubah. Ya. Baik ini diam atau baik ini kelihatannya bergerak, tanda petik ya, tapi tetap saja diam. Pohon bergerak terhadap mobil. Loh, kok aneh? Nah, ini namanya gerak relatif. Kenapa? Nah, karena yang melihat si mobilnya. Coba lihat nih. Kalau misalnya kita ada di sini, kita di dalam mobil, ya, pohonnya gimana? Seolah bergerak mendekati, betul? Nah, jadi pohon bergerak terhadap mobil. Tapi pohon diam terhadap siapa? Terhadap Cecep. Nah, hati-hati. Ya. Nah, sekarang lihat. Ini ada pohon, ada Budi, ada Cecep, ada mobil. Namanya titik acuan. Jelas? Oke. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah diam kalau posisi benda tidak berubah terhadap titik acuan. Nah, ya. Oke. Ya. Nih, ini apa? Tidak berubah. Itu kata kuncinya. Ya. Nah, berikutnya. Bergerak. Coba lihat. Kalau bergerak, lihat ini. Nah, ya. Itu apa? Posisi benda berubah. Hati-hati. Ini kata kuncinya. Ya, terhadap titik acuan. Nah, oke. Jadi kesimpulannya benda bergerak adalah bagaimana? Benda tersebut mengalami, ini kata kuncinya, perubahan posisi. Nah, terhadap siapa? Terhadap titik acuan tertentu. Tuh, oke. Jelas ya? Oke. Baiklah. Sekarang contoh buat latihan. Nah, ini contohnya. Mobil bergerak. Nah, lihat nih. Mobil bergerak. Bergerak. Terhadap siapa coba? Ayo. Mobil bergerak. Terhadap siapa? Apa ini bergerak? Ada perubahan posisi. Coba, kalau terhadap Amir Budi bergerak nggak? Enggak.
Kenapa? Karena tetap begitu-gitu aja. Tapi apa? Pasti ada perubahan usia mana? Cecep atau pohon. So, coba kita lihat jawabannya. Nah, pohon dan cecep. Yang berikutnya. Nah, cecep bergerak terhadap siapa? Ya, coba lihat nih. Cecep bergerak terhadap siapa? Ya, bergerak terhadap siapa nih? Nah, ya, terhadap siapa? Coba yo. Kalau cecep diam terhadap siapa? Terhadap pohon. Tapi dia berubah terhadap siapa? Amir, Budi, mobil. Ya kan? Kenapa? Perubahan posisi. Nah, jelas? Itu contoh yang pertama ya. Itu contoh yang pertama. Nah, lihat nih, contoh yang pertama. Oke. Berikutnya. Nah, kita akan bahas macam-macam gerak. Berdasarkan lintasannya, tahu lintasan? Jalan yang dilalui benda, ya. Jalan yang dilalui. Jalan yang dilalui benda. Nah, ya. Pertama, gerak lurus. Gerak yang lintasannya berupa garis lurus, ya. Nah, berupa garis lurus. Itu namanya gerak lurus. Contohnya, gerak bola di atas lantai, ya kan? Gerak vertikal ke atas, gerak kereta api. Nah, contoh seperti ini. Dikatakan lurus saat relnya lurus. Begitu belok, nggak lagi lurus, tapi gerak belok. Atau gerak melingkar, dan sebagainya. Ya, hati-hati. Jadi, untuk kereta api hanya sesaat saja. Ya, saat lurus, ya lurus. Namanya gerak lurus. Yang berikutnya apa? Gerak parabola. Nah, jadi gerak yang lintasannya berupa garis lengkung. Ya, oke. Nah, ya. Terus contoh gerak bola yang dilempar miring ke atas. Gerak bola basket, nah ya, yang dilempar kemana? Menuju ke ring. Nah, ini juga gerak parabol. Atau gerak bola tolak peluru, ya, ini sama saja nih. Ini contohnya. Nah, nih, lihat nih, ya. Lihat dari sini, terus ke sini, terus ke sini, sini. Nah, terus lalu apa? Melengkung, jatuh, namanya gerak melengkung. Berikutnya, gerak melingkar. Nah, gerak melingkar. Gerak melingkar, gerak yang lintasannya berupa apa? Lingkaran. Nah, maaf ya, ini lingkaran. K maksudnya ya, lingkaran ya. Ya, ini K seharusnya. Nah, lingkaran. Ya. Oke. Nah, contoh gerak jarum jam, gerak pulang-balik ya, kipas angin, gerak ban mobil saat berjalan. Ini contohnya gambarnya. Nah, ya gerak jarum jam, gerak baling-baling muter tuh. Lalu gerak mobil. Tuh lihat mobil bergerak, ya. Oke. Nah, syarat ini yang penting ini. Apa perbedaan antara jarak? Nah, jarak dan apa? Perpindahan. Nah, itu apa bedanya? Lihat nih. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini ada lintasan seperti ini. Awalnya di A, ya. Kemudian di B, di C, lalu di D. Kemudian ini ada sebuah mobil. Nah, dari A bergerak, lalu menuju B, menuju C, dan menuju D. Oke. Sekarang jarak adalah panjang lintasan. Jadi yang mana lintasannya? Hati-hati ya. Yang mana lintasannya? Ini. AB, BC, CD. Nah, ya. Jadi AB ditambah BC tambah CD. Berapa panjangnya? Tinggal dijumlahkan saja. Berikutnya perpindahan atau S. Ya, perpindahan yaitu panjang, hati-hati nih, ya. Ini perpindahan panjang AD. Kenapa A? A itu awal, D itu akhir. Nah, ya. A itu awal, D itu akhir. Ingat, itu konsepnya. Jadi, nggak peduli dengan begini. Pokoknya awal di mana, akhir di mana. Oke, kesimpulan.
Jadi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Panjang lintasan. Nah, itu namanya adalah jarak. Kemudian perpindahan lintasan terpendek. Nih, kata kuncinya di sini. Lintasan terpendek. Nih, antara posisi akhir terhadap siapa? Posisi awal. Nah, ya, itu kata kuncinya. Jadi kalau misalnya dari A, B, C, D ke A lagi, pindah enggak? Ayo, ya enggak. Kenapa? Karena kembali ke A lagi. Gitu. Oke. Nah, inilah perpindahannya. Ya. Nah, sekarang kecepatan. Ya. Kalau kecepatan, berarti perpindahan dibagi waktu. Ingat. Ya, perpindahan dibagi waktu. Itu kecepatan. Nah, ya, satuannya meter, simbolnya S nih, biar untuk membedakan per waktu. Satuannya meter per second. Nah, kalau ini kecepatan rata-rata. Ini berapa perpindahannya tinggal jumlahkan saja. Dibagi waktunya jumlahkan. Lalu kelajuan. Kelajuan, nah ya, kelajuan. Apa kelajuan? Jarak. Nah, ini bedanya. Jarak dibagi waktu. Jatuh X ya. Nah, jarak waktu satuan sama meter per second. Ya. Oke. Nah, supaya lebih jelas, lihat contohnya. Nih. Nomor 2. Ya. Nomor 2. Nah, lihat, seorang anak berjalan 120 meter ke timur. Hati-hati, ke timur. Berbelok ke selatan sejauh berapa? 5 meter. Lalu ke barat sejauh 240 meter. Ia perlu waktu 100 second. Tentukan jarak dan perpindahan, laju dan kecepatan. Ya, apa bedanya? Coba lihat. Nah, kita akan bahas. Ya. Nah, sebelum dibahas, harus kita gambar dulu dari soal ini. Nah, harus tahu ini arah utara, ya, ya, arah utara, ini arah barat, ini timur, selatan. Nah, sekarang dari gambar ini perhatikan nih. Anak berjalan 120 meter ke timur. Dari sini 120 meter ke timur, ya. Lalu berbelok ke selatan, berarti ke sini ke selatan sejauh 50 meter nih, ya. Lalu ke barat sejauh 240 meter. Nah, ke sini. Dia perlu waktu 100 second. Tentukan jarak perpindahan, laju, dan kecepatan. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ya. Ini titik awal di sini, titik O misalnya, 120 meter ke timur, lalu ke selatan, lalu ke barat. Nah, ke sini. Ini awal, ini akhir. Nah, kuncinya itu ada di sini. Menggambarkan dari soal ke gambar. Oke, ya. Jadi itu maksudnya. Jadi yang penting adalah dari soal ini ubah dulu ke gambar. Nah, ya. Nah, ini yang penting kuncinya. Oke. Ya, sekarang kita akan hitung. Ini waktunya 1 second ya. Jarak tinggal tambahkan 120, nih, ditambah 50, ditambah 240, hasilnya 410. Gampang ya? Yang jumlahkan saja. Yang B perpindahan, ya apa? Nah, ini perpindahannya, S. Nah, itu perpindahannya. Nah, ini, dari awal ke akhir. Ya, tinggal tarik garis. Ini lintasan terpendek. Ya. Oke, sekarang sebelum menghitung ini, kita gambar dulu ya. Lihat. Nah, kita gambar garis dulu. Ini 120, berarti ini 240. Berarti berapa sisanya? 120 meter. Lalu, ini sama kan panjangnya? Tinggal kita pindahkan. Nah, ini membentuk apa? Ya, lihat nih. Oke, ini membentuk apa? Membentuk segitiga. Ya, membentuk segitiga, lihat nih. Ini segitiga nih. Nah, oke. Nah, ini membentuk Pitagoras berarti. Berarti mencari S kuadrat, masih ingat hukum Pitagoras? S kuadrat sama dengan 50 kuadrat ditambah 120 kuadrat.
Nah, ini rumusnya nih. Hukum Pitagoras. Ya, kuadrat sisi panjang, sisi miring, sisi depan dan ini. Oke. Berapa hasilnya? 12 kuadrat 144, nolnya tambah 2. 5 kuadrat 25, nolnya 2. Oke. Hasilnya 16900. Karena S pangkat 2, berarti S-nya tinggal di akar. Nah, ya. Tinggal di akar. Di akar, ya. Di akarnya. Nah, ya. Ini di akar. Oke. Berapa hasilnya? 130 meter. Nah, sudah tahu yang A, jarak dan perpindahan. Kemudian, laju, jarak dibagi waktu, 410 dibagi 100. Hasilnya 4,1 meter per second. Lalu kecepatan perpindahan dibagi waktu, 130 meter per 100. Hasilnya 1,3 meter per second. Ternyata sama nggak hasilnya? Nggak sama. Coba perhatikan ya. Laju, nilainya berapa nilainya? 4,1. Ya. Nah, kemudian untuk kecepatan, tuh lihat. Nah, nilainya nggak sama, 1,3. Loh, Pak, kenapa nggak sama? Nah, kenapa nggak sama? Kenapa? Karena lintasannya nggak lurus, belok-belok. Tuh, ya. Karena lintasan tidak sama. Oke, tidak lurus maksudnya gitu. Ya. Coba kalau misalnya super sama gimana? Misalnya awal di akhir sini, ya udah, ini sama ya, begini. Jarak segini, perpindahan sama segini. Ya. Oke, demikianlah pembahasan antara topik gerak, jarak, laju, dan kecepatan sebagainya. Oke, sampai jumpa pada topik berikutnya, yaitu ke depan, yaitu apa? Gerak yang dibahas, yaitu GLB. Salam sukses.